dia set berdiri kan. Lisa tengok di pintu itu memang ada orang lagi berdiri ngadep dia, tapi mukanya hancur kan. Hancur. Oke, Wak, jadi kisah ini tuh dikirim sama Wak kita yang bernama Lisa dari Jakarta. Halo Lisa. Nah, jadi kisah ini tuh dialami langsung oleh Lisa waktu dia bekerja di kantor barunya yang berada di Papua, Wak. Awalnya sebelum kerja di Papua ini, Lisa ini adalah seorang gamers. Nah, pada bulan Desember tahun 2020 lalu, Lisa kenalan sama seorang laki-laki bernama Dito dari game online-nya ini, Wak. Karena ngerasa nyambung, ngerasa nyaman, mereka pun akhirnya pacaran. Nah, waktu itu Dito ini kerjanya di Papua, sedangkan Lisa tinggalnya di Jakarta. Jadi mereka LDR-an, Wak. Nah, jarak LDR mereka ini semakin jauh lagi setelah Lisa harus ke Belanda, Wak, mengurus ibunya yang sedang sakit. Ibunya memang nikah sama orang Belanda. Nah, lalu pada bulan Februari tahun 2021, di tahun ini Nadia, itu tuh bisa dibilang titik terendahnya Lisa kali. Ibunya Lisa di Belanda meninggal dunia, dan ketika Lisa balik ke Indonesia, Wak, dia ini malah dituduh sama keluarganya lagi nyembunyiin harta warisan mamanya yang ada di Belanda itu. Nah, nggak kuat dengan tekanan itu, Lisa pun memilih untuk menjauh dengan keluarganya dan tinggal di rumah tantenya yang bernama Lala. Ini adalah satu-satunya keluarga yang masih bisa dia percaya lah gitu, Wak. Nah, pada saat dia nih lagi bingung, lagi tersudut, lagi terpuruk kayak gini, pacarnya Dito tadi tiba-tiba nawarin si Lisa untuk udah kamu kerja aja lah di Papua dibanding kamu kayak gitu. Nah, setelah pikir panjang, Lisa pun akhirnya setuju dan langsung terbang ke Papua. Kebetulan, Wak, Dito ini juga macam atasan gitulah di sebuah perkantoran. Jadi lagi ada lowongan, dah kamu kerja di sini aja biar sama aku juga gitu. Sesampainya di Papua, Lisa langsung dijemput sama Dito pakai mobil. Waktu itu mereka harus menempuh perjalanan darat dulu, Wak, menuju ke kantor ini yang berada di sebuah distrik yang bernama Distrik Tiom. Lokasinya berjarak sekitar 4-5 jam dari kota Wamena, Wak. Nah, di setengah perjalanan kemudian, mereka itu sempat menepi sebentar di area dataran tinggi. Memang cantik kali pemandangan di sana, Nadia, untuk istirahat dan lihat-lihat. Nah, waktu lagi istirahat ini, Lisa ngeliat dari tempat dia berdiri itu ada sebuah sekolah yang berada di bawah dataran tinggi. Dan dari sana Lisa melihat ada seorang perempuan yang melambaikan tangan ke arahnya. Perempuan itu pakai baju kuning, terus rambutnya dikepang dua gitu. Kalau dilihat-lihat macam memang penduduk lokal di sana, Nadia. Aku balas, silakan, aku lambai balik nih. Tapi di situ Dito malah bilang, ngapain kamu, Lis? Lambai sama siapa kamu? Nah, tepat setelah Dito bertanya kayak gitu, si perempuan baju kuning itu hilang, Nadia. Kok nggak ada dia? Kenapa? Oh, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa yang gitu. Dah, akhirnya udah tuh mereka nggak ada lagi bahas kejadian tadi dan kembali melanjutkan perjalanan ke Distrik Tiom. Sesampainya di sana, mereka nggak langsung ke kantor, Wak, tapi sempat nginap dulu tuh di rumah inap perusahaan, di kamar berbeda tentunya. Barulah keesokan harinya, Dito ini nganter Lisa ke kantor tempat dia ini akan bekerja. Sesampainya di kantor atau di Distrik Tiom itu, Wak, Dito ini sebagai atasan, dia langsung ngenalin Lisa lah ke beberapa pegawai. Ada yang namanya Om Bagas, Om James, dan juga Om Rudy. Dan selain itu di kantor itu juga ada cleaning service yang kerjanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Namanya Yemir dan Wenda. Nah, setelah kenalan, Dito pun menjelaskan terkait job desk-nya dan juga jam kerjanya Lisa. Nah, di kantor ini agak sedikit unik, Wak. Lisa itu waktu itu bekerja sebagai staff accounting yang bekerja dari jam 6 sore sampai jam 11 malam. Kenapa jam kerjanya malam gitu, Nadia? Gegara memang mayoritas pegawai di sana itu, Wak, udah punya kerja utama dulu nih di siang hari. Om Bagas dia siangnya kerja jadi guru SMP, Om James kerja juga di kantor lain. Jadi bisa dibilang sistem kantor ini tuh semacam kantor sambilan kolektif gitu loh, Wak. Tempat orang-orang dengan double job ngumpul untuk ngerjain kerjaan bareng waktu malam hari kayak gitu. Jadi bukan shift malam ala-ala rumah sakit, bukan juga kantor yang buka 24 jam, bukan. Tapi memang jam operasionalnya dari jam 6 sore sampai jam 11 malam. Sengaja digeser karena ya itu tadi lah. Lisa awalnya juga bingung, tapi karena dia juga lagi butuh kerjaan, dia juga lagi nggak mau kerja di sana, nggak mau tinggal di Jakarta ya kan, akhirnya ya udah aku jalanin aja dulu gitu kan. Dito juga ngejelasin kalau di kantor itu nggak ada listrik, Wak. Jadi penerangan satu-satunya di sana pakai genset. Itulah kenapa di kantor itu tuh ada ruangan khusus yang dipakai untuk menyalakan genset, Wak. Lokasi si simpan genset itu berada di ujung lorong bangunan utama. Selain nggak ada listrik, Wak, di sana juga nggak ada jaringan internet dan nggak ada sumber air. Kalau mau mandi, mau cuci-cuci, mereka tuh harus nampung air hujan dulu di sana. Nah, semua pegawai kecuali cleaning service juga tinggal di kantor itu, Wak. Lisa menempati sebuah kamar yang berada di dalam ruangan kerja. Jadi ada ruangan kerja mereka kumpul kan, di situ ada kamar, di situ Lisa nginap. Sedangkan pegawai yang laki-laki tidur di satu kamar yang lokasinya ada di dapur. Cuman ada 2 orang, Wak, yang jarang nginap di kantor. Pertama Dito, yang kedua Om Rudy. Jadi yang setiap saat ada di kantor ya cuma Lisa,
Om James sama Om Bagas gitu ya. Nah, setelah pengenalan singkat tentang kantor barunya, hari itu juga Lisa pun mulai bekerja. Tentunya Lisa masih butuh adaptasi, Wak. Tapi untungnya setelah beberapa hari bekerja, Lisa pun mulai terbiasa dengan ritme kerja di sana. Meskipun begitu, ada satu hal yang belum sepenuhnya dia pahami, yaitu soal pantangan-pantangan yang katanya nggak boleh dilanggar di kantor itu. Sampai akhirnya sebuah kejadian pun terjadi, Wak. Nah, sejak saat itu, satu persatu hal aneh pun mulai menghampiri Lisa. Terornya seperti apa? Baru kita masuk. Teror pertama yang dialami sama Lisa ini terjadi 2 minggu setelah dia kerja di distrik Tiom. Nah, waktu itu sekitar jam 11-an malam, Lisa nih kebelet pipis, Wak. Tapi gara-gara toilet di kamar mandinya ini lagi nggak ada air, dia pun pergi ke toilet lain di luar ruangan kerja. Sambil bawa senter, waktu itu lampu di luar ruangan memang sengaja nggak dinyalain, Wak, untuk hemat solar genset ya kan, makanya dia bawa senter tuh. Nah, Lisa periksa lah itu satu persatu toilet yang ada di kantornya. Sampailah dia ketemu ada satu toilet di depan sebuah ruangan A lah itu kita sebut ya. Nah, waktu dicek, air di toilet itu lumayan penuh, Wak. Jadi Lisa masuk ke sana buang air. Nah, pas dia mau balik lagi ke ruang kerja, awalnya dia nggak ngerasain apa-apa, Wak. Sampai besoknya waktu dia lagi makan siang nih sama kawan-kawan kantornya, Lisa ini tiba-tiba ngeluh. Aduh, Om, kok kaki aku sakit ya, nyeri kali rasanya. Ditanya sama si Om kan, kamu habis ngapain emang tadi malam? Nggak ngapa-ngapain, Om, cuman kerja kayak biasanya aja. Coba aku tengok kakimu, kata si Om kan. Lalu Lisa ngecek lah ini kakinya, dan ternyata ada tanda lebam kebiruan di kaki aku. Om Bagas waktu itu langsung bilang, betul kok tadi malam gak kemana-mana? Seingatku tadi malam aku cuman pipis aja, Om, dekat depan ruangan A tuh, ha. Soalnya di kamar mandiku airnya lagi habis itu udah aku nggak kemana-mana lagi. Kamar mandi yang mana? Kan ada banyak di sana. Yang kedua, Om, aku pipis di situ. Nah, waktu denger itu, Om James yang langsung nyaut, oh ya udah, apa-apa, nanti sembuh sendiri itu. Lain kali kamu nggak usah lagi pipis di situ ya. Kamar mandi itu udah lama nggak dipakai katanya. Nah, denger Om James ngomong gitu, Lisa sempat bingung. Emang kenapa? Udah agak merinding aku tuh Nadia. Ditambah lagi Om James ini kan penduduk lokal yang pasti tahu sesuatu nih. Apalagi waktu dia ngomong itu dia langsung pergi gitu aja. Nggak lama Om Bagas lagi yang bilang ke Lisa, udah lain kali kamu nggak usah ke toilet luar kalau tengah malam lagi mau pipis. Kalau airnya habis minta tolong sama Om aja, nanti biar Om yang isikan. Jangan keluar malam sendirian ya. Nah, cuma di sini, Wak, bukannya aku takut, dia malah penasaran aku. Akhirnya di hari-hari berikutnya Lisa ini malah mulai sering keluar malam sendirian, Wak, seolah-olah dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi ada apa sebenarnya di kantor itu gitu kan. Sampai 2 minggu kemudian setelah si kejadian yang pertama tadi, Wak, Lisa ini disuruh sama Om James untuk nyalain genset. Waktu itu masih yang nggak begitu malam lah, Nadia, sekitar jam 8 malam. Sendirianlah dia pergi ke ruangan genset sambil bawa senter nih. Nah, begitu sampai di ruangan genset ini, Lisa langsung masuk nyalain gensetnya. Setelah lampunya nyala, tiba-tiba Lisa dengar ada suara dari arah pintu, Wak, macam langkah cepat orang tuh loh. Dan sekilas dia juga ngeliat ada bayangan yang melintas. Tapi waktu dia tengok nggak ada siapapun di luar. Nah, seketika di situ keberanian aku langsung lenyap runtuh, Nadia. Aku pikir, ini hantu kah? Atau organisasi yang menyerang kantornya? FYI nih, Wak, ya, kata Lisa, di daerah tempat Lisa bekerja itu, masyarakat di sana memang kadang menyebut adanya kelompok bersenjata yang kita sebut aja yang tadi itulah si organisasi. Nah, kelompok ini tuh adalah gerakan separatis yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia. Meskipun memang keberadaan mereka ini sering sekali jauh dari pusat kota, tapi kabarnya, Wak, mereka ini pernah muncul di beberapa wilayah pedalaman. Itulah kenapa si Lisa ini sempat berpikir jangan-jangan nih suara sama bayangan itu tuh mereka. Antara itu mereka atau itu hantu nih. Akhirnya karena panik, Lisa telepon lah Om James. Om, jemput Lisa di ruangan genset, Om. Takut Lisa, tadi ada orang yang lewat. Lisa nggak tahu itu siapa. Cepatlah Om, Lisa takut katanya. Oh, ya sudah Lis, tunggu di sana ya, jangan kemana-mana kamu. Nah, di sini teleponnya nggak dimatiin, Wak, tetap nyambung nih. Lisa diam nunggu si Om ini datang. Nah, sambil nunggu Om James ini datang, Wak, Lisa jongkok sembunyi aku di balik genset itu. Nah, nggak selang beberapa lama kemudian Lisa dengar ada suara orang berlari dari kejauhan. Makin lama suara makin dekat, jadi makin berlari mendekat tuh loh, Wak. Sampai akhirnya suara itu berhenti tepat di depan pintu genset. Di situ Lisa mikir, oh ini Om James nih. Refleks lah dia langsung manggil, Om James, gitu kan, buat mastikan. Tapi di saat yang sama, Om James yang masih kesambung di HP ini bilang, Lisa, kamu masih di sana kan? Tunggu bentar ya, bentar. Dikit lagi Om datang. Nih Om lagi mau jalan nih ke tempat kamu. Katanya gitu, jangan matikan teleponnya. Waktu denger itu rasa mau pingsan aku dia. Ternyata yang di depan tuh bukan Om James. Om James masih di tempatnya, Wak. Jadi Lisa nggak tahu siapa tuh yang lagi ada di depan pintu ya kan. Di situ Nadia aku tetap sembunyi. Ya astagfirullahaladzim, baca-baca doa. Dia kan nggak berani dia keluar sama sekali. Tapi anehnya, Wak, tiba-tiba Lisa denger suaranya Om James itu manggil di depan pintu, bukan di HP ini. Lisa,
sini keluar, kata kayak gitu kan. Di situ udah oke. Pas itu Om James dong. Om James nggak ngomong di telepon, tapi ngomong langsung di depan. Lisa udah mau nyamperin nih, Wak. Tapi waktu aku berdiri, nah dia set mau berdiri kan. Lisa tengok di pintu itu memang ada orang lagi berdiri ngadep dia, tapi mukanya hancur. Astagfirullahaladzim. Om James, cepat ke sini Om, cepat ke sini Om. Hancur kali mukanya. Untung Om James udah dekat, dia langsung berlari kan. Si Lisa jongkok lagi tuh dibawakan, ketakutan dia. Waktu si Om James masuk dan tengok Lisa lagi kejongkok itu, ketakutan bergetar badannya. Lisa, udah nggak apa-apa. Om ada di sini. Ayo, udah yuk keluar kita. Langsung lah diantarin Lisa balik ke ruang kerja nih. Sesampainya di sana, Lisa tuh saking shocknya, dia cuma diam aja, dia takut. Gitu kan, kon aku di sana semua nggak ada yang berani nanya nih. Sampai besok paginya setelah kejadian itu, Lisa baru ngeh kalau di lehernya ada tanda lebam biru, Wak. Jadi macam habis dijerat sesuatu lah. Dan tanda biru itu, Wak, mirip kali sama lebam yang ada di betis kiri. Waktu itu di betis itu aku masih mikir, ini mungkin aku kesandung apa. Atau kadang-kadang kan juga sering aja muncul di kaki-kaki kita tuh kan, Wak. Saking kita capek ya, tapi kita nggak sadar. Cuman ini di leher, lebamnya di leher, macam habis terjerat sesuatu. Cuma di sini karena Lisa sadar dia anak baru dan dia nggak mau bikin orang-orang pun jadi panik sama dia. Lisa diam aja tuh, dia nggak mau cerita. Akhirnya dia tutuplah tanda itu pakai turtleneck, baju yang nutup sampai leher tuh. Jadi selama beberapa hari ke depan dia sampai itu hilang, aku tetap pakai turtleneck untuk kerja gitu. Muncul lagi tanda di leher. Dah, 2 bulan setelahnya, Lisa itu masih kebayang-bayang kali sama kejadian malam terakhir tuh, waktu dia nengok ada muka orang hancur tuh. Dan pasti dia cerita dong sama si Dito kan, pacar sekaligus juga atasannya ini. Tapi waktu itu responnya si Dito ini biasa aja, Wak. Udahlah nggak apa-apa. Itu mereka cuma mau kenalan aja tuh sama kamu gitu kan. Tapi di sini Dito tuh mencoba mengalihkan perhatian Lisa yang lagi ketakutan di kantor dengan ngajak Lisa liburan ke Wamena, Wak. Kebetulan juga waktu itu mereka ada libur panjang lah, ada 3 hari libur. Dah kami liburan ke Wamena. Waktu itu mereka tinggal di rumah rekan kerjanya Dito, namanya Om Demis, dan di sana mereka ditempatkan di 2 kamar yang berbeda juga. Tapi tanpa diduga, selama berada di sana, Wak, Lisa ini ternyata tetap diganggu juga. Waktu itu pernah aku tuh kebangun sekitar jam 3 malam, nah dia gegar aku ngerasa ada yang narik kaki aku. Cuman di sini karena Lisa tuh makin lama kan ada 2 bulan di sana juga sering ditakut-takutin, sering diganggu-ganggu kayak gitu. Lisa pun jadi malas kalau harus takut-takutan lagi gitu loh. Akhirnya di situ Lisa berusaha untuk bersikap santai tiap kali gangguan-gangguan itu datang. Jadi waktu kakinya tuh ketarik jam 3 pagi itu, Lisa cuma nyeletuk. Iya, aku udah bangun. Udah, kok jangan ganggu aku lagi ya. Udah, aku mau tidur lagi. Kayak gitu aja, Wak. Gitu aja responnya. Dan hal ini terus terjadi lagi sampai hari kedua di Wamena. Nah, waktu masuk di hari ketiga, Om Demis kebetulan lagi ngadain acara, Wak, di rumahnya. Macam pesta makan-makan gitulah. Nah, posisinya waktu itu Dito lagi keluar kota untuk urusan kerjaan. Lisa dititipkan di sana dan dia juga ikut di acara itu walaupun dia sendirian. Dan kebetulan waktu itu Lisa ini lagi ngerasa nggak enak badan, jadi dia nggak ikut acara itu sampai selesai, Wak. Lisa masuk nih ke kamarnya Dito. Niatnya cuman udah mau lihat-lihat kamarnya aja. Nah, pas masuk di sana, Lisa lihat di meja kamarnya Dito itu, Wak, meja tamu kamarnya Dito itu ada ada laptop. Kepikiran Lisa kan, aku main game aja lah. Udah lama aku nggak main gitu kan. Suntuk juga aku di sini. Aku nyalain lah laptopnya Nadia. Tapi begitu nyala, langsung shock aku. Dia ngelihat wallpaper komputernya si Dito itu ada foto Dito sama perempuan dan sama 2 anak. Bengong aku nanya. Plot twist di sini. Dito sudah berkeluarga, anak. Lisa jadi selingkuhannya. Astagfirullahaladzim. Aku pacaran sama laki orang ini. Ya Allah, kacau kali pikiran Lisa waktu itu. Dia nggak tahu sama sekali ya. Langsung diburu-buru matikan laptopnya, dia balik ke kamar, temenung aku di sana. Kecamuk pikiran aku. Bingung aku di situ Nadia. Mana hubungan aku nih? Ngapa Dito tega kayak gitu? Kok bisa aku ditipu dia selama ini ya? Gimana besok kalau aku ketemu dia ya? Macam mana nih? Kalian bayangkan lah kalau di posisi si Lisa tuh kayak gimana? Nah, di tengah kecamuk pikirannya itu, tanpa sadar Lisa tertidur, ya kan? Tapi lagi-lagi di sini dia kebangun tepat di jam 3 malam Nadia. Dan kali ini bukan karena ditarik-tarik kakinya, melainkan Lisa ngerasa ada orang yang tidur di belakang aku, Nadia. Aku dengar betul ada suara napas orang itu. Belum aku ngadep ke belakang, tiba-tiba siapapun yang ada di belakang aku tuh bilang, udah, nggak usah dipikirin, istirahat. Suaranya lembut kali Nadia. Tapi di situ aku nggak takut. Yang ada aku ngerasa tenang. Itu aku sendirian di kamar, ada pintu aku kunci, nggak ada orang lain di dalam kamar itu. Dah, dia diam setelah dia ngomong gitu, tenang aku. Yang ada tertidur lagi aku.
Dah, singkat cerita setelah kejadian malam itu, Lisa pun memilih putus dari si Dito karena dia nggak mau nyakitin keluarga Dito kan, Wak. Dito juga ngaku, Dito juga minta maaf apa segala macam. Dan setelah putus itu mereka masih sering ketemu di kantor. Secara kan juga si Dito ini atasannya si siapa? Lisa kan. Dito juga ngasih pilihan, gimana kamu mau balik lagi ke Jakarta pakai gimana? Segala udahlah nggak apa-apa lah. Ngapain juga di Jakarta juga aku lebih merungsing lagi pikiran aku kan, udah aku mendingan di sini aja. Aku kerja aja dulu di sini gitu. Dan memang nanti setelah putus kami juga putusnya baik-baik. Mereka masih tetap berhubungan baik sebagai rekan kerja. Jadi macam nggak pernah terjadi apa-apa lah gitu antara aku sama Dito kata gitu. Dah, beberapa bulan kemudian kantor mereka pun akhirnya baru dipasang wifi itu Dan wifi itu terhubung langsung ke jaringan kantor pusat yang punya genset aktif 24 jam. Jadi walaupun nanti listrik di Tiom itu sempat mati, selama perangkat internet di Tiom ini tetap menyala, dia misalnya pakai daya cadangan tuh, koneksi ke pusat tetap stabil. Dah, setelah terpasang wifi, Lisa pun jadi bisa ngisi waktu luangnya dengan balik lagi main game online ya kan. Hingga dia ketemu sama cowok baru, Wak, namanya Rahmat. Ya, nah beberapa minggu kemudian Lisa jadian sama si Rahmat. Dan si Rahmat ini juga kenal sama si Dito. Sama-sama juga kenalnya lewat game nih, Wak. Jadi mereka berdua juga punya kontak satu sama lain ya, Dito sama si Rahmat ini. Nah selama jadian sama Rahmat, Lisa sering video callan, Wak, sambil kerja. Nggak cuma waktu kerja aja, Lisa ini juga sering video callan waktu lagi ada waktu senggang. Atau kalau lagi butuh ditemenin pas mau keluar malam-malam gitu. Nah suatu malam, Lisa kebangun jam 3 pagi lagi. Cuman kebangunin bukan gara-gara ditarik atau dibisikin lagi, tapi gara-gara dia lapar. Lisa pun minta ditemanin si Rahmat lewat video call kan, Wak, pas dia mau ke dapur ngambil makanan. Waktu Lisa keluar kamar, dia ngelewatin lorong. Nah di setelah lorong itu ada ruang terbuka, Wak, yang kanan kirinya itu ada macam air mancur Nadia. Nah waktu aku lewat jalan itu, tiba-tiba Lisa dengar ada suara perempuan. Mau kemana? Gitu. Lisa balik-balik lagi di sini, dia cuek kayak kan. Mau ke dapur ambil makan. Permisi ya, kata dia gitu. Kan Lisa udah kayak gitu deh sekarang kan, Wak. Nah waktu Lisa ngomong kayak gitu, Rahmat kamu ngomong sama siapa yang katanya? Oh enggak siapa-siapa. Udah temenin aja lah aku, katanya, jadi matikan video callnya ya gitu. Udah Lisa ke dapur, sampai di sana dia langsung makan di dapur, terus balik lagi nih ke kamarnya. Tapi sama seperti sebelumnya, Wak, dia kan harus ngelewatin ruang terbuka itu lagi kan. Begitu mau lewat di sana, ada lagi suara itu. Udah kenyang? Gitu. Udah, permisi ya, aku mau lanjut tidur lagi di kamar nih, kata Lisa kayak gitu. Setelah ngomong itu, Lisa agak takut tuh Nadia, aku percepat langkahku kan, masuk ke kamar. Waktu nyampe di kamar, ditanya lagi sama si Rahmat, kamu ini kenapa sih sayang, kamu permisi ke siapa? Tuh tadi udah, itu penghuni di sini, biar aja lah, dia nggak ganggu kok, udah biasa aku di sini yang. Nah habis bilang kayak gitu, Lisa langsung mengalihkan pembicaraan ke yang lain. Udah, mereka video call lagi tuh, sampai subuh kami video callan dia sampai jam 4 lewat 15 pagi. Nah tiba-tiba di situ Lisa dengar suara lagi. Katanya mau tidur. Wah, suara itu jelas sekali Nenek. Dan itu arahnya dari depan muka aku. Di situ aku udah nggak bisa santai lagi. Takut aku di sana. Dan yang aku mau tidur yang. Nah, baru habis itu dia betul-betul tidur, Wak. Setelah kejadian malam itu, Lisa makin sering lagi, Wak, kebangun di jam 3 pagi. Entah karena kakinya tiba-tiba ngerasa ketarik atau karena dia ngerasa lapar. Jadi semenjak itu Nadia aku sering terbangun jam 3 pagi gara-gara lapar. Padahal sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Sebelumnya juga aku udah makan duluan gitu kan. Sampai 2 bulan kemudian, kejadian mistis yang menimpa Lisa ini, Wak, makin memuncak lagi. Bahkan kali ini sampai menghebohkan teman-teman sekantornya. Nah jadi, Wak, malam itu Lisa sama kawan-kawan kantornya ini lagi lembur sampai sekitar jam 2 malam. Nah setelah pekerjaan selesai, Dito ada di sana juga. Dito, Om James, Om Bagas balik ke kamar mereka. Cuman Lisa masih stay tuh di meja kerjanya. Seperti biasa dia video callan juga nih sama si Rahmat ya kan, sambil nyalain laptop buat nambah penerangan dia lagi. Jadi posisinya HP-nya dipasang di stand holder, terus ditaruh di atas meja gitu. Nah mereka terus ngobrol sampai di titik aku tuh udah ngerasa kayak ngantuk kali Nadia, ngantuk kali. Tidur aku, tertidur, sadar dari kursi. Sadar aku kok, aku tidur. Nah, tapi ternyata dari POV-nya si Rahmat ini, Wak, Lisa nggak tidur. Rahmat ngelihat dengan jelas Lisa tuh lagi duduk diam sambil dia nunduk gitu. Nah waktu itu Rahmat pikir dia ketiduran. Akhirnya dipanggil sama Rahmat, yang bangun yang, kalau mau tidur di kamar jangan di situ gitu kan. Nah waktu dipanggil nggak nyaut siapa ini si Lisa. Rahmat pikir betulan ketiduran. Yang dipanggil lagi kan. Nah waktu udah dipanggil kesekian kalinya baru Lisa noleh ke arah HP, Wak. Nah waktu dia noleh ini Rahmat sempat kaget. Dia ngelihat muka Lisa tuh bercahaya kali, Wak. Bercahaya bukan dari arah lampu mana-mana, Wak. Memang bercahaya, bagian mukanya aja bercahaya. Gitu. Dan yang anehnya di sini, Lisa ini tiba-tiba out of nowhere nanya, "Aku cantik nggak?" Langsung Rahmat bilang kan,
Iya sayang, kamu selalu cantik kok. Udah ya, buruan tidur sana. Udah mau subuh ini, kok juga ngapain nanti kok ketiduran pula di meja kantor. Lisa nggak ngerespon, Wak. Dia malah ngulangin pertanyaan yang sama sampai 4 kali. Aku cantik nggak? Aku cantik nggak? Aku cantik nggak? Aku cantik nggak? Gitu. Situ Rahmat langsung notice, ini ada yang nggak beres nih, nggak betul ini. Langsung, siapa kau? Mana si Lisa? Ketawa Lisa di sini. Tapi aku cantik kan? Pergi kau, kata si Rahmat dari video call tuh. Jangan kau gangguin Lisa, udah. Kan Lisa nggak pernah gangguin kau. Bukannya berhenti, Wak. Lisa malah ketawa makin kencang lagi. Dan setelah itu dia bersenandung. Gitu kata. Dan entah dia dapat dari mana, Wak, ya tiba-tiba si Lisa ini pegang korek api di tangan kanannya, dinyalain korek itu digini nih. Kayak gitu kan, panik si Rahmat di situ. Keluar kok, jangan kau ganggu dia, gitu kan. Dan nggak lama, Wak, Rahmat nengok Lisa ini mulai membakar rambutnya sendiri. Kebakar rambut aku, nanti saking paniknya tuh si Rahmat. Untung dia punya HP satu lagi, di telepon si Dito cepat ke ruangan Lisa sekarang, gitu kan. Dito panik, langsung bangunin Om James sama Bagas kan. Pergilah itu ke ruangan si Lisa saat itu juga. Begitu sampai di sana, mereka bertiga di sana termasuk si Rahmat yang pertama kali, Wak, kaget waktu lihat si Lisa ini udah ngebakar rambutnya, teriak-teriak sampai si marah-marah gitu loh, Wak. Tapi rambutnya udah kebakar. Dito langsung ambil kain basah, dipadamin api dekat rambutnya si Lisa itu. Om Bagas sama Om James langsung bawa si Lisa ke kamarnya si Lisa. Mereka bertiga mencoba nyadarin si Lisa dengan tapi agak ekstrim, mau ditamparnya itu pipinya si Lisa berkali-kali ditampar. Bangun kau. Tapi Lisa masih terus berontak, Wak. Marah Om James ini kan, dijambak rambut si Lisa, ditampar balik. Memang digitukan aku dia. Kau mau apa sebenarnya? Udah, kau nggak usah ganggu di sini, cepat kau keluar, kasihan anak ini. Makin ngamuk Lisa di situ. Makin Lisa ngamuk, makin digas lagi sama Om James. Kau mau apa? Gitu. Nah, waktu Om James bilang kayak itu, Lisa diam. Terus dia langsung tatap satu persatu orang yang ada di kamar, Wak, bertiga tuh ditatap satu. Langsung dia teriak, makan, saya lapar, kata dia kayak gitu. Nah, gak ada satupun orang di sana paham ucapan si Lisa. Kau mau makan apa? Kami mau ngasih kau makan apa? Akhirnya Dito langsung nelpon orang yang dianggap paham soal ini, Wak. Siapa dia? Cleaning service, Yemir tuh. Yemir, cepat kau datang ke sini, Yemir. Lisa kesurupan ini. Cuma kau yang paham nih, cepat datang ke sini gitu. Nah, akhirnya Yemir datang nih, Wak. Dito sama om-om berdua ini masih tetap megangin Lisa. Ada yang megangin tangan aku, ada yang megangin kaki aku. Ada juga yang bacain ayat kursi, ada yang bacain Roh Kudus, semua ada disebutin. Tapi semua nggak mempan. Masih juga berontak si Lisa ini kan sampai jam 5 pagi, Wak. Setelah si Yemir ini tiba, Yemir masuk ke kamar, Wak. Waktu dia baru masuk kamarnya, langsung diam Lisa. Dia macam orang ketakutan. Di situ Dito sama yang lain berusaha melepaskan pegangannya dari tubuhnya Lisa kan. Yemir mendekat ke arah Lisa. Dan dalam sekejap langsung pingsan Lisa. Yemir belum sempat ngapa-ngapain lagi, cuma datang dekat pingsan. Nah, waktu Lisa pingsan ini, Wak, mereka udah lihat rambutnya Lisa tuh udah hangus tengah, udah nggak karu-karuan bentuknya, itu bakar rambut tuh. Pergelangan tangan kakinya si Lisa udah memar semua ya kan, gara dipegang sama orang tadi. Di situ gara dia pingsan diselimutin lah sama Om Bagas. Tapi mereka tetap standby di situ, Wak, berjaga-jaga. Nah, beberapa saat setelah pingsan, Lisa kebangun nih, Wak, dari pingsannya. Waktu dia bangun, dia tengok lah, itu sekeliling aku udah ada mereka bertiga. Nanya aku di situ, ngapa kalian ada di sini? Ada apa gitu kan? Dito jawab, kamu tuh habis kesurupan loh. Kemana kamu semalam? Mereka keluar kamu. Loh, aku nggak kemana-mana. Orang aku tidur kok di kamar, kata gitu kan. Hah? Tidur apa? Semalam kami duluan yang masuk tidur. Kau masih kerja, kau video call sama si Rahmat. Kau keserupan sampai kau bakar rambut kau sendiri loh. Untung si Rahmat nelpon aku. Mana ada aku bakar rambut? Aku tidur kok. Cuma aku tengok nih, mana ada aku bakar rambut aku. Dan waktu Lisa ngomong kayak gitu, Wak, semua orang yang ada di ruangan itu langsung ngecek rambutnya Lisa lah, ya kan. Sekalian mau memastikan memang ya kebakar rambut kau tadi malam, kau yang ngebakar kan. Waktu aku gini kan rambut aku, Nadia. Enggak. Memang betulan nggak kebakar. Ya kayak biasa aja rambut aku. Di situ Om James, Om Bagas sama si Dito tepelongok. Hah? Tidak tuh bakar rambutnya. Hah? Oh, dilihat, dipegang itu. Kok nggak kebakar? Pandang-pandang. Yang nengok nggak cuma siapa? Nggak cuma satu, bertiga, Wak. Kok ini jadi nggak kebakar? Balik ke posisi semula. Makin curiga mereka. Mereka tarik selimutnya kan. Ditengok kaki, tangan. Kan tadi lebam-lebam habis dipegang sama mereka kan. Ada hilang, lenyap. Biasa aja, nggak ada. Aku masih ingat betul ada pemandangan mereka bertiga tuh bingung. Nah, mereka besar-besar kekar-kekar nih kan, kebingungan mereka gegara hal itu. Nah, di situ waktu orang lagi bingung ini, Yemir bilang, udah Kak, bapak-bapak, nanti saya beli ayam 6 ekor untuk dikubur di sekitar kantor. Maaf Pak, saya lupa. Kalau ini tuh udah 6 bulan lebih Lisa tinggal di sini. Biar saya sama Wenda yang urus.
Sekali lagi saya minta maaf ya Pak ya. Lisa waktu itu nggak ngerti Wak ucapan Ymir kayak gitu tuh buat apa. Karena Lisa habis itu langsung disuruh istirahat lagi sama kawan-kawan, dan aku istirahat aja gitu. Nah 2 hari kemudian barulah Lisa ini dengar cerita utuh dari teman-teman kantornya Wak soal kejadian yang menimpa dia. Tadi sebagian udah aku ceritain, dan sebagian lagi menurut cerita mereka setelah si Lisa itu tertidur waktu habis kesurupan itu Wak, ternyata si Ymir ini datang ke ruangan genset. Ya, nah di sana dia marah-marah Wak, nggak jelas dia pakai bahasa apa tuh tapi yang jelas dia marah-marah di situ. Ini ruangan genset tuh malah marah-marah sendirian. Wah kamu ini gitu. Lalu dia keluar dari ruangan itu sambil ngebanting pintu tuh keras-keras gitu kan. Nah setelah itu Ymir langsung ke pasar beli 10 ekor ayam. Nah 6 ekor dibakar terus dikubur di sekitar kantor, sedangkan 4 lainnya dibakar untuk disantap bersama-sama orang kantor. Aku nggak tahu apa fungsinya Nadia, tapi yang jelas sejak saat itu udah nggak pernah lagi aku digangguin malam-malam. Nggak ada yang narik kaki manggil dia kalau misalnya ke dapur, udah nggak ada sama sekali. Udah nggak ada, benar-benar kayak hilang gitu loh. Cuman di sisi lain Lisa juga masih bingung, kenapa dari sekian banyaknya orang, kenapa harus aku yang diganggu? Aku nanya ke Om James sama Bagas kan. Nah di situ Om James bilang, sebenarnya Om tuh udah tahu dari awal kalau ada beberapa sosok yang memang iseng gangguin kamu Lisa. Ya udah, mereka cuma sekedar pengen kenalan sama kamu aja gara-gara kamu orang baru. Cuman Om nggak tahu kalau kamu bakal diganggunya separah ini. Cuman sekarang udah aman kok ini. Kantor kita udah bersih. Udah, kamu nggak bakal diganggu-ganggu lagi. Itu katanya kan. Nah dengar penjelasan itu, Lisa jadi keingat Wak sama perempuan berbaju kuning dengan rambut kepang 2 yang ditengok di perjalanan itu sebelum nyampe ke distrik Tiom tuh. Lisa mikir mungkin itu salah satu sosok yang udah neror dia selama dia ada di kantor Tiom. Mungkin itu awalnya gitu loh Wak. Karena kan Om James bilang waktu dia datang udah banyak yang ngikutin gitu kan, mungkin salah satunya dia itu. Tapi alhamdulillahnya setelah itu Lisa udah nggak digangguin lagi, udah nggak pernah kesurupan lagi. Lisa tetap bekerja di kantor distrik Tiom seperti biasanya, sampai akhirnya lumayan betah juga aku di sana. Nah dia 2 tahun aku kerja di sana, baru aku balik lagi ke Jakarta. Jadi gitu ceritanya Wak. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Lisa. Gak kebayang ya gimana rasanya jadi dia. Niatnya mau biar tenang di tempat kerja, tapi malah dapatin kejadian mistis kayak gitu. Ya Allah. Belum lagi Lisa ini juga dipaksa untuk adaptasi dengan fasilitas yang terbatas sekali selama di sana. Bahkan juga dihantui dengan ancaman serangan-serangan dari organisasi setempat yang sewaktu-waktu bisa datang kapan aja. Deg-degannya kan jadi double kan Wak. Tapi untungnya kawan-kawan kantornya baik, kawan-kawan kantornya peduli kali sama dia. Dan ternyata betul juga kalau kita masuk ke tempat baru, ada baiknya kita juga nggak asal bertindak sih, karena setiap tempat bisa jadi menyimpan cerita mistisnya masing-masing. Terlepas kita mau percaya atau tidak, tapi selagi kita berada di lingkungan yang meyakini hal-hal itu Wak, nggak ada salahnya kita menghargai semua kepercayaan mereka Wak ya. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dimanapun kalian berada, dan tentunya jangan lupa berdoa dimanapun itu. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen bawah tidak ada dan saran-saran untuk selanjutnya. See you next video Wak, bye.